Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masuk ke tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Ustadz masukkan video ini muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama yang kita akan pelajari mengenai organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang mana organ pencernaan hewan itu berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, ada empedal, ada lambung, dan ada usus. Organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebutan sistem pencernaan. Jadi banyak hewan itu banyak pula jenis sistem pencernaannya. Nah ya, kita ambil contoh aja lah antara kucing dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi. Ya, itu sistem pencernaannya sudah berbeda-beda. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada serangga. Yang mana sistem pencernaan pada serangga yang pertama, makanan akan masuk atau dikunyah dulu menggunakan mulut, setelah itu akan ditelan melalui esofagus menuju tembolok ya. Nah, di dalam tembolok ini makanan akan disimpan sementara ya. Setelah itu barulah nanti dari tembolok ini makanan akan masuk ke empedal atau yang disebut dengan lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, barulah makanan masuk ke dalam lambung untuk dicerna oleh enzim ya. Setelah di lambung dan dicerna oleh enzim, barulah nanti masuk ke dalam usus untuk diambil sari-sari makanannya. Baru nanti sisa dari makanan yang sudah tidak ada manfaatnya lagi nanti akan dikeluarkan melalui anus. Inilah sistem pencernaan pada serangga. Yang selanjutnya kita lihat adalah sistem pencernaan pada ruminansia atau hewan memamah biak, yang mana pada ini Ustaz akan mengambil contoh hewannya adalah sapi ya. Nah, perlu anak Ustaz ketahui, sapi ini sistem pencernaannya sangat unik ya. Karena dia itu memiliki 4 perut ya, jadi walaupun dia istirahat dia tetap bekerja ya. Sistem pencernaannya tetap bekerja, yaitu mengunyah makanan walaupun makanannya yang di luar sudah tidak ada, tapi dia tetap mengunyah ya. Kita lihat sistem pencernaan pada sapi tersebut. Yang pertama, makanan akan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Setelah itu masuk ke esofagus atau dalam kerongkongan tadi ya. Nah, setelah itu barulah dia masuk ke perut pertama. Perut pertamanya itu adalah rumen. Ini nak, rumen. Ini ya. Nah, ini adalah perut pertamanya. Itu rumen atau disebut dengan perut besar, ya. Nah, di mana di dalam rumen ini makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Jadi setelah disimpan, kalau pas dia istirahat, makanan itu akan keluar lagi nak ya, bukan keluar sampai dikeluarkan atau muntah, tidak, sampai di dalam mulut aja ya. Setelah makanan itu pas istirahat aja dia makanan kembali ke dalam mulut. Nah, makanan akan dikunyah lagi. Setelah makanan dikunyah itu akan masuk ke dalam perut kedua ya, yang mana perut kedua ini disebut dengan retikulum ya. Retikulum ini nak perut keduanya ya. Perut keduanya adalah retikulum atau disebut dengan perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing ya. Barulah nanti setelah di perut kedua makanan akan masuk ke dalam omasum. Nih, omasum. Ini ya, nomor 3. Omasum. Ya, omasum atau sebut dengan perut kitab ya, untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah di omasum ini barulah makanan nanti akan masuk ke dalam abomasum
ya, abomasum nih. Di dalam abomasum ya. Nah, di abomasum atau yang disebut dengan perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Jadi kalau ada bakteri jahat dia akan mati di abomasum di sini. Setelah itu barulah makanan akan masuk ke dalam usus ya, ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanannya ya. Setelah diserap sari-sari makanannya nanti ada makanan-makanan yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh sapi tersebut akan dibuang melalui anus ya. Ini yang terakhir, akan dibuang melalui anus. Oke, nah ya, itu adalah sistem pencernaan pada ruminansia atau hewan memamah biak. Jadi ada 4 perut tadi ya. Ada perut rumen, perut jala, perut kitab, dan perut masam ya. Jadi anak Ustadz jangan bingung melihat sapi itu lagi istirahat kok tetap mengunyah ya. Itu memang benar-benar dia tuh mengunyah makanan yang ada di dalam rumen tadi keluar lagi sampai di mulut ya. Oke, itu ada sistem pencernaan pada ruminansia. Yang selanjutnya kita lihat adalah sistem pencernaan pada ikan ya. Sistem pencernaan pada ikan itu yang pertama itu adalah melalui mulut, setelah itu masuk ke dalam kerongkongan, baru nanti masuk ke lambung. Di dalam lambung akan terjadi proses pencernaan, barulah masuk ke dalam usus. Nah, di dalam ususnya ada diambilnya sari-sari makanan, baru nanti sisa dari sari-sari makanan yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh ikan baru dikeluarkan melalui anus. Itu adalah sistem pencernaan pada ikan. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada katak ya. Yang mana pada sistem pencernaan pada katak yang pertama itu adalah makanan akan masuk melalui mulut ya, melalui mulut. Setelah itu barulah masuk ke kerongkongan menuju lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi sistem pencernaannya. Nah, baru nanti masuk ke dalam usus. Di dalam usus itu terjadi penyerapan. Nah, baru nanti sisa-sisa makanan yang sudah tidak ada gizinya lagi, nah itu akan dikeluarkan melalui anus sama dengan ikan tadi ya. Nah, terus reptilia ya. Sistem reptilia di mana di sini kita ambil contohnya ada sistem pencernaan pada buaya. Ya. Itu sistem pencernaannya, makanan akan masuk ke dalam mulut, setelah itu masuk ke dalam kerongkongan, baru ke lambung, baru ke usus, baru ke kloaka. Kalau tadi kan anus, di sini kloaka, itu yang membedakannya nah ya. Kalau pada reptilia ini menggunakan kloaka atau anus ya. Oke. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada unggas atau burung. Nah, di sini saya ambil contohnya adalah ayam ya. Sistem pencernaannya itu berbeda sama reptilia tadi ya. Ikan, katak, reptilia itu hampir sama. Kalau reptilia itu perbedaannya cuma di kloaka tadi ya. Kalau pada sistem pencernaan pada unggas atau burung atau ayam, yang pertama itu adalah makanan akan masuk melalui mulut, setelah itu masuk ke kerongkongan, baru ke dalam tembolok ya, tembolok bagian dada. Kalau udah kenyang dia tuh biasanya temboloknya itu membesar nah ya. Nah, baru nanti di dalam tembolok makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, setelah lambung baru masuk ke empedal. Nah, empedal ini anak Ustadz kalau lagi beli bagian dalam ayam tuh biasanya ada tuh nak yang bisa dibelah dua tuh nak ya. Empedal baru masuk ke dalam usus. Nah, di dalam ususnya terjadi sistem penyerapan sari-sari makanan. Baru nanti kalau yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh ikan baru dikeluarkan melalui kloaka. Oke, ini adalah sistem pencernaan beberapa jenis hewan ya. Oh, masih ada satu lagi yang terakhir adalah mamalia ya. Mamalia atau adalah hewan yang menyusui. Di sini sistem pencernaannya itu melalui mulut masuk ke kerongkongan, setelah itu masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Di sini untuk usus perbedaan antara usus halus sama usus besar. Kalau usus halus itu adalah tempat menyerapnya sari-sari makanan ya, tapi kalau untuk usus besar itu adalah menyerap
zat-zat air biasanya ya, zat sisanya yang berupa air yang diserapnya baru nanti masuk ke dalam anus. Oke, ini adalah yang selanjutnya mengenai kita sendiri ya, organ dan proses pencernaan pada manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsi masing-masing. Kita lihat yang pertama ya, gambarnya ada di sini, ada juga Anda bisa lihat bukunya halaman 155 kalau kurang jelas ya. Yang mana pertama, makanan akan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur ya. Nah, setelah makanan nanti sudah mulai agak lembut, baru makanan akan didorong masuk ke dalam lambung ya melalui kerongkongan ya. Nah, nanti setelah di lambung di sini makanan akan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim ya. Dengan bantuan enzim di dalam lambung. Setelah itu makanan yang sudah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Nah, di dalam usus halus nih ya diserap sari-sari makanannya, yang mana protein, gizi, vitamin akan diserap di usus halus. Nah, baru nanti setelah itu sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya ya. Jadi di dalam usus besar ini cuma air aja yang diserap ya, berbeda dari dalam usus halus ya. Nanti barulah nanti sisa dari usus besar ini kalau sudah tidak ada airnya, nah itu akan dikeluarkan melalui anus. Ya, ini adalah sistem pencernaan pada manusia ya. Sistem pencernaan pada manusia itu banyak tadi kan. Nah, apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, maka sistem pencernaan kita akan terganggu. Contohnya adalah sakit mah. Sakit mah itu terjadinya adalah di lambung, ya, di mana peningkatan asam lambung yang disebut dengan asam lambung itu naik, ya. Nah, jadi makanya dari sekarang anak Ustadz mumpung belum punya sakit mah, tolong dijaga makannya ya, makan yang teratur ya. Oke nak ya. Nah, itu adalah mengenai sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Oke, untuk tugas anak Ustadz buka bukunya halaman 151 yang nomor 1. Nah, itu nomor 1 itu ada ABCD ya, dikerjakan semuanya. Nah, anak Ustadz kerjakan yang ABCD. Nah, terus yang nomor 2. Jadi ada 5 semuanya ya. Nah, itu anak Ustadz kerjakannya di buku cetak. Setelah selesai difoto baru kirim ke Ustadznya. Oke nak ya, mungkin cukup sekian video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan anak Ustadz dan bermanfaat untuk anak Ustadz juga. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.